saudara-saudara, puji Tuhan, kembali kita bertemu dalam kasih Tuhan. Saya percaya saudara dan saya diberikan kesehatan, dan ini adalah anugerah Tuhan bagi kita. Di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, kalau kita masih bisa bertemu kembali, kita mendengar firman dengan tubuh jasmani yang sehat, saudara, itu anugerah Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan seperti yang Tuhan Yesus katakan melalui sebuah perumpamaan, Bapak Ibu, dalam Matius pasal ke-25 ayat 35 mengatakan demikian. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan yang mungkin kurang tepat dalam memaknai, dalam memahami arti kata melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan kemudian hanya dilakukan dalam lingkup, dalam sebuah kerangka pelayanan di gereja lokal. Mungkin ketika dia memainkan musik, menjadi seorang pemain musik di gereja, ketika dia memimpin pujian, menjadi seorang worship leader atau singer, atau bahkan seorang yang sedang menyampaikan firman Tuhan, kemudian dia berpikir dia adalah orang-orang yang sedang melayani Tuhan, sedang menyenangkan hati Tuhan. Sesuatu yang sama sekali tidak salah. Itu adalah bagian dari pelayanan, sebuah ekspresi kekristenan kita, ucapan syukur kita, tindakan iman kita, dan sebuah bentuk kasih kita kepada Tuhan melalui pelayanan-pelayanan di gereja yang kita bisa kerjakan. Tapi ada cara yang lain yang Tuhan juga inginkan kita kerjakan sebagai seorang yang sedang melayani Tuhan, seseorang yang sedang berupaya menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan dengan cara yang berbeda. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengasihi Tuhan mungkin dengan cara yang berbeda, yaitu dengan memperhatikan orang lain. Alkitab kita tidak salah mengatakan sebuah perumpamaan tentang apa yang orang-orang kerjakan dalam diri orang-orang yang sedang mengalami penderitaan, orang-orang yang sedang dalam pergumulan, orang-orang yang dalam kekurangan, orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan kita, dan itu dalam jangkauan kita. Saudara-saudara, kepada orang-orang ini kita harus mewujudkan kasih Tuhan melalui mereka. Dan ini yang Tuhan mau. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi bukan hanya sebatas melakukan disiplin rohani sebagai seorang Kristen yang rajin membaca Alkitab, seorang Kristen yang mendisiplin diri untuk menyediakan waktu berdoa bersekutu dengan Tuhan, seorang Kristen yang bahkan memiliki disiplin rohani untuk berpuasa. Hal ini tidak bisa menggantikan apa yang Alkitab katakan, yang Tuhan Yesus katakan, untuk kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita yang memang membutuhkan pertolongan kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang benar yang mengasihi Tuhan dan mau menyenangkan hati Tuhan adalah orang-orang yang mewujudkan firman Tuhan dalam hidupnya, mengasihi, menolong bagi mereka yang menderita, mengalami kesusahan, orang-orang yang bergumul, bahkan orang-orang yang terpinggirkan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan tadi mengatakan orang yang haus, orang yang lapar, orang yang tidak berpakaian, orang yang dalam penjara, dan sebagainya. Bahkan sekarang ketika saudara dan saya berada di masa pandemi karena paparan virus corona yang menyebabkan begitu banyak tekanan dialami oleh orang-orang pada umumnya, pada saat yang demikian, saudara dan saya tetap mendapatkan panggilan yang sama untuk memperhatikan mereka. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita harus sekali lagi belajar mengulurkan tangan kita atas mereka. Bukan hak kita untuk menghakimi dan menyalahkan mereka. Bukan hak kita untuk membenci dan mencela dan memberikan penghukuman kepada mereka, bahkan mereka yang kedapatan berbuat salah. Kita dipanggil Tuhan untuk menolong mereka. Saudara-saudara, jika kita mengaku sebagai orang percaya, orang yang mau belajar hidup benar,
maka wajib saudara dan saya mulai belajar memperhatikan mereka. Nah, sekarang dikasih Tuhan, ada orang-orang yang berpikir dengan beribadah tetapi meninggalkan orang yang sakit dalam penderitaan. Dengan khusyuk berdoa bahkan berpuasa, tetapi membiarkan orang-orang dalam kelaparan, membiarkan orang-orang dalam penjara yang tersiksa, mereka yang tertindas, mereka yang terpinggirkan, tidak memiliki tempat tinggal. Dan sebenarnya itu dalam jangkauan kita untuk kita bisa menolong mereka. Kita bahkan tidak mempedulikan dan tidak mengulurkan tangan untuk mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu yang saya yakin bukan hal yang Tuhan kehendaki. Sebab Tuhan tidak silau bahkan dengan pekerjaan besar yang saudara dan saya bisa kerjakan di ladang pelayanan, kalau pada akhirnya kita mengabaikan mereka. Sahabat Kristus, orang-orang benar yang dikasihi Tuhan, mari belajar melakukan kehendak Tuhan melalui sesama kita, berbuat baik kepada mereka, mengasihi, menolong mereka. Ini yang Tuhan mau bagi hidup saudara dan saya. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar mewujudkannya. Saya pikir ini waktu dan saat yang tepat. Kita tidak akan pernah menunggu waktu dan saat yang tepat di waktu-waktu berikutnya, karena ini adalah waktu dan saatnya. Kita tidak sedang mengukur seberapa besar kemampuan yang saudara dan saya bisa lakukan, tetapi saudara, Tuhan membutuhkan kerelaan kita. Tuhan butuh ketaatan kita. Kapan waktu dan saatnya, saya yakin ini waktu dan saatnya. Saudara dan saya mengasihi Tuhan dengan cara yang berbeda. Bagi orang Kristen, Bapak Ibu, berbicara mengenai kasih adalah hal yang lebih mudah, karena memang kasih itu identik dengan kekristenan. Saudara, tetapi sekali lagi, mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan cara Tuhan, itu yang perlu kita kerjakan, diwujudkan dengan perbuatan kita, bukan hanya sekedar ucapan bibir kita, bukan sebatas pelayanan di mimbar yang saudara dan saya bisa kerjakan. Perwujudannya adalah melalui kasih, melalui perbuatan baik kita kepada orang-orang. Ingat Bapak Ibu, Matius 7 ayat 17 mengatakan pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik. Sebaliknya, pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Saudara dan saya sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Jadi ketika kita berbuat baik untuk orang lain, ini bukan lagi syarat untuk kita mendapatkan keselamatan, tetapi lebih kepada ini adalah buah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak orang di dunia ini, saudara-saudara, mereka tidak lagi memahami tentang kekristenan, bukan karena doktrin mereka, bukan karena doktrin kekristenan kita yang sulit mereka pahami, tetapi mereka merasa perilaku orang-orang Kristen yang sudah mulai tidak menjadi berkat bagi mereka. Mereka tersandung bahkan dengan beberapa tindakan orang-orang Kristen. Mereka memberitakan tentang kasih tetapi hanya sekadar lip service. Dan dunia membutuhkan pertolongan saudara. Dunia membutuhkan wujud nyata dari kasih kita kepada Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya percaya ketidakegoisan kita dan kepedulian kita kepada orang lain adalah wujud kasih Tuhan melalui hidup kita kepada dunia ini. Ini waktu dan saat yang tepat. Firman Tuhan sebagai ayat yang terakhir dalam Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu untuk berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik. Mari kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara kita seiman. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan jemu-jemu, Alkitab katakan, dan ini bersifat permanen. Terus-menerus kita kerjakan dalam segala situasi dan kondisi apapun. Kita mau kerjakan untuk Tuhan. Saudara-saudara, jadi jangan menunda waktunya. Ini waktu yang terbaik, jangan menjadi lemah, jangan menjadi kendor untuk terus berbuat baik kepada orang lain. Sebab akan datang waktunya, akan tiba waktunya kita menuai apa yang kita tabur.
Tuhan memberkati saudara dan saya. Ingat saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan dalam Yakobus pasal 4 ayat 17, sebab jika kita tahu berbuat baik, tetapi kita tidak melakukannya, kita berdosa. Jadi kiranya Bapak Ibu saudara-saudara, bukan karena ketakutan kita untuk kita berdosa, tetapi didorong oleh kasih kita kepada Tuhan sebagai buah dari keselamatan yang saudara dan saya terima. Menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan cara yang berbeda. Jangan kendor untuk terus berbuat baik. Jangan menjadi lemah saudara-saudara. Di saat apapun, bahkan di situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, bukan harus menjadi alasan kita tidak melakukan sesuatu untuk orang lain. Saya percaya melalui hidup kita, melalui kebaikan hati kita, melalui apa yang kita bisa kerjakan untuk orang lain di sekitar kita, hal ini yang menyenangkan hati Tuhan, dan melaluinya Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami agungkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur karena Engkau memberikan anugerah keselamatan bagi kami. Kami terima ini dengan cuma-cuma. Kami beriman kepada Tuhan. Kami meyakini Tuhan memberikan anugerah keselamatan bagi kami. Ketika mulut kami mengaku Yesus Tuhan, hati kami percaya. Kami berbalik dari jalan kami yang jahat dan kami terima anugerah keselamatan-Mu. Sebagai wujud nyata dari buah keselamatan yang kami terima, kami mau belajar berbuat baik seperti firman-Mu katakan, dan kami tahu ini yang menyukakan hati-Mu. Ketika kami menjadi orang Kristen yang bukan hanya konsen membangun menara gading kami, membangun kerajaan kami, membangun keinginan-keinginan ambisi pribadi kami, bahkan kalaupun itu dibungkus dalam sebuah pelayanan di gereja, Tuhan, kami mau belajar mengasihi Engkau dengan cara yang berbeda, melalui wujud nyata kasih kami kepada orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan-Mu. Sanggupkan dan semampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.